Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film yang lagi-lagi berasal dari Korea Selatan, yang dimana filmnya bercerita tentang seorang gamer yang tiba-tiba saja harus bertahan hidup sendirian di dalam apartemennya. Yang ternyata hal itu diakibatkan oleh banyak sekali zombie yang sudah mengapung dirinya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan seorang gamer bernama Oh Jun. Dia terbangun di saat keluarganya sudah pergi karena urusan sesuatu. Oh Jun yang selalu bermain game PUBG bersama dengan teman-temannya diberitahu bahwa ada sesuatu yang aneh dengan berita di TV, yang sehingga membuatnya mengecek hal tersebut. Dan ternyata memang benar. Pada saat itu juga Oh Jun mendapatkan broadcast darurat yang ternyata di saat ia melihat ke arah luar jendela, di sana sudah banyak sekali orang yang berlarian. Apalagi di saat Oh Jun melihat seorang anak kecil yang tiba-tiba saja menggigit ibunya secara tiba-tiba. Hal itu tentu saja membuatnya ketakutan setengah mati. Apalagi di saat Oh Jun mendengar gedoran pintu dari arah luar, yang tentu saja membuatnya membuka pintunya itu, yang ternyata itu adalah salah satu tetangganya yang sedang berlari ketakutan karena sesuatu. Oh Jun tentu saja segera mengusir orang itu dari kamarnya. Tapi sayangnya, sang pria malah bersikeras untuk tetap tinggal di apartemen Oh Jun, yang sehingga setelah ribut cukup lama, sang pria pun berjanji akan keluar jika dirinya diberikan izin untuk memakai kamar mandi sebentar saja. Oh Jun yang masih tidak percaya dengan orang itu pun kemudian mengambil pisaunya, yang ternyata sang pria memang benar sudah terinfeksi virus zombie. Dimulai dari matanya yang tiba-tiba saja berubah menjadi merah, dan juga perilakunya yang begitu aneh, yang membuatnya segera mengejar Oh Jun di saat itu juga. Tapi untungnya kali ini Oh Jun berhasil selamat setelah mengeluarkan pria itu dari kamarnya. Dan setelah mengganjal pintu itu menggunakan kulkasnya, Oh Jun pun kemudian mengambil ponselnya, yang ternyata sang ibu sudah memberikan pesan kepada Oh Jun untuk tetap tinggal di rumahnya. Yang untungnya sang ibu juga sang ayah masih selamat dari kejaran para zombie. Oh Jun yang berniat ingin menelpon pun harus menyadari bahwa ternyata semua jaringan yang ia pakai tidak bisa digunakan untuk saat ini. Apalagi di saat Oh Jun harus menyadari juga bahwa ternyata persediaan makanan yang ia punya hanya tinggal sedikit saja. Lalu pada keesokan harinya, Oh Jun yang terbangun pun kemudian membuat postingan sosial media tentang dirinya yang tetap harus bertahan hidup, berharap bahwa ada seseorang yang akan menyelamatkannya. Oh Jun yang masih ingin menghubungi orang tuanya pun kemudian mendapatkan ide kembali untuk memakai drone-nya, yang ternyata di saat ia menerbangkannya, sayangnya drone itu malah kehabisan daya, yang tentu saja Oh Jun harus segera menghentikan pencarian sinyal ponselnya itu. Oh Jun yang sedang tertidur pun kemudian terbangun di saat dirinya menyadari ada sesuatu yang aneh dari arah luar jendela, yang ternyata itu diakibatkan oleh seorang polisi muda yang sedang dikejar-kejar oleh para zombie. Yang tentu saja kita tahu bahwa walaupun sang polisi mempunyai pistol di tangannya, hal itu tentu saja tidak dapat mengalahkan para zombie, yang sehingga sang polisi pun kemudian diseret untuk dimakan bersama-sama. Sementara Oh Jun yang melihat hal itu kemudian dengan bodohnya berteriak memanggil-manggil sang polisi. Yang tentu saja hal itu membuat Oh Jun mendengar suara aneh yang berasal dari arah pintu, yang ternyata suara itu diakibatkan oleh seorang zombie yang sudah masuk ke dalam kamarnya. Oh Jun yang melihat hal itu kemudian dengan refleksnya segera menahan kulkasnya dengan sekuat tenaga. Tapi sayangnya kekuatan zombie itu lebih kuat dibanding Oh Jun, yang sehingga membuat Oh Jun berlari ke arah jendela dan bergelantung, yang untungnya zombie itu segera terjatuh dari sana. Oh Jun pun yang masih selamat kemudian segera membenarkan pintunya kembali, yang sayangnya akibat ulah zombinya itu, makanan Oh Jun yang selama ini ia simpan di dalam kulkas harus terbuang sia-sia, yang tentu saja membuatnya mau tidak mau harus meminum minuman beralkohol milik sang ayah. Apalagi di saat berita juga memberitahu bahwa ternyata zombie itu memiliki penciuman, penglihatan, dan juga pendengaran layaknya seorang manusia. Lalu di saat Oh Jun sedang duduk santai menyaksikan beritanya itu, entah kenapa iklan yang ditampilkan malah menampilkan seseorang yang sedang enaknya menikmati sebungkus ramen, yang tentu saja membuat Oh Jun mau tidak mau harus memakan sebungkus ramen terakhirnya. Jelas, Oh Jun menikmati suap demi suap makanan terakhirnya itu, yang kemudian ia tersadar bahwa ternyata semua air bersih sudah tidak mengalir lagi di dalam apartemennya.
Oh Jun yang sudah tidak mempunyai harapan pun kemudian teringat dengan aplikasi saluran radio yang sayangnya hal itu juga tidak dapat menyelamatkannya. Dikarenakan aplikasi itu membutuhkan kabel 3,5 mm yang berasal dari headset kabel. Yang sayangnya headset yang dipunya oleh Oh Jun ternyata menggunakan Bluetooth semua. Hingga tak terasa, Oh Jun sudah berada di dalam kamarnya itu selama 15 hari lamanya, yang hanya ditemani oleh beberapa botol minuman ayahnya, yang tentu saja membuat Oh Jun harus mabuk di setiap harinya, yang sehingga membuat Oh Jun selalu berhalusinasi dengan bertemu kembali dengan orang tuanya, yang pada akhirnya Oh Jun pun tersadar bahwa itu semua hanyalah halusinasinya saja. Jelas, Oh Jun kemudian menangis sejadi-jadinya, apalagi di saat ia menerima pesan suara berasal dari ibunya, yang ternyata pesan suara itu berisikan teriakan sang ibu juga sang ayah, yang sedang dikejar-kejar oleh zombie. Yang tentu saja Oh Jun menyadari bahwa ternyata orang tuanya sekarang sudah tidak ada lagi, yang membuat Oh Jun kemudian marah dan menghancurkan segala barang yang berada di dekatnya. Kemudian ia segera keluar dari pintu kamarnya. Sambil membawa stick golf, Oh Jun kemudian menyiksa zombie yang berada di dekatnya itu. Yang kemudian Oh Jun pun menyadari bahwa ternyata keluar dari pintu kamarnya adalah tindakan yang begitu bodoh. Di saat dirinya melihat banyak sekali zombie, yang tentu saja Oh Jun kemudian segera berlari dari sana. Tapi untungnya setelah beberapa lama kemudian, Oh Jun pun akhirnya bisa kembali lagi masuk ke dalam kamarnya. Lalu pada hari ke-20, Oh Jun merasakan ada getaran yang begitu hebat yang ternyata itu berasal dari arah kota, yang entah karena hal apa. Tapi yang pasti hal itu tentu saja diakibatkan oleh para zombie yang sudah mulai menyebar. Yang sehingga kejadian itu pun membuat Oh Jun kemudian memantapkan dirinya untuk memutuskan gantung diri di sana juga. Tapi di saat ia sedang melakukan tindakan bodohnya itu, untunglah ada sebuah sinar laser berasal dari kamar seberang, yang tentu saja membuat Oh Jun membatalkan gantung dirinya itu. Yang ternyata sinar itu berasal dari seorang wanita muda yang menyuruh Oh Jun untuk terbangun pada keesokan harinya di jam 7 pagi, yang entah ingin melakukan hal apa. Tapi yang jelas Oh Jun malah terbangun keesokan harinya di jam 11 siang, yang tentu saja Oh Jun meminta maaf, dan kemudian mereka pun berkenalan kembali, yang ternyata wanita itu bernama Yubin. Namun sayangnya Yubin harus menutup jendelanya dikarenakan salah satu zombie yang sudah masuk ke dalam kamarnya. Yang untungnya Yubin sudah menyiapkan jebakan sebelumnya, yang sehingga Yubin pun dengan mudahnya membunuh zombie itu di sana juga. Lalu pada keesokan harinya, mereka pun bertemu kembali di saat jam 7 pagi. Namun Yubin yang melihat Oh Jun yang sedang kelaparan pun kemudian berniat mengirimkan makanan dengan cara melempar sebuah tali yang sayangnya bola itu malah terjatuh ke bawah karena kejauhan. Yang sehingga Oh Jun yang mempunyai drone pun kemudian mengirimkan drone itu untuk menghubungkan tali yang untungnya rencana itu berhasil mereka lakukan. Dan Yubin pun segera mengirimkan sekotak paket berisikan makanan yang membuat Oh Jun berterima kasih kepadanya. Tapi di sanalah, tiba-tiba saja ada salah satu zombie pemadam kebakaran yang menemukan bola tali yang telah Yubin lemparkan. Yang sehingga membuat zombie itu kemudian memanjat naik dikarenakan menurut berita, memang ada beberapa zombie yang masih mengingat pekerjaan mereka sebelumnya, yang sehingga membuat Yubin pun harus pingsan di sana juga dikarenakan meja yang menabrak dirinya. Oh Jun yang melihat hal itu tentu saja kemudian menerbangkan drone-nya kembali, yang untungnya hal itu berhasil membuat zombie itu teralihkan. Yang untungnya Yubin kembali tersadar dan segera menjatuhkan zombie itu di sana juga. Oh Jun yang menyadari bahwa persediaannya sudah semakin menipis pun kemudian memutuskan untuk keluar dari kamarnya. Yang untungnya di saat ia berhasil masuk ke dalam salah satu kamar, ia segera mengambil semua makanan sekaligus barang-barang berguna yang sayangnya ia malah bertemu dengan zombie yang berada di kamarnya itu. Yang untungnya kali ini ia lagi-lagi berhasil selamat dari kejaran zombie itu. Oh Jun yang sudah berada di kamarnya pun kemudian menikmati hasil buruannya. Yang tak lupa ia juga memberikan sebagian makanannya kepada Yubin dan juga sebuah radio agar mereka dapat berkomunikasi dengan aman. Yang sehingga Yubin yang sudah mendapatkan paketnya itu pun kemudian bisa berkomunikasi kembali dengan Oh Jun lewat suara. Tapi sayangnya di saat itulah, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh yang mereka kira itu adalah suara hujan. Tapi nyatanya suara gemuruh itu berasal dari zombie yang sedang naik ke atas apartemen, yang tentu saja membuat mereka berdua ketakutan setengah mati. Apalagi di saat Yubin tanpa sengaja menjatuhkan sebuah rak yang membuat zombie itu mendekat ke arah suara.
Yang untungnya Oh Jun yang sedang berkomunikasi dengan Yubin pun dengan cerdasnya segera menghubungi kamar sebelah Yubin, yang untungnya para zombie pun kemudian beralih ke sumber suara yang baru. Mereka pun kemudian menyadari bahwa ternyata berdiam diri di dalam kamar bukanlah solusinya, yang sehingga membuat mereka pun berencana untuk pergi ke lantai 8 milik apartemen Oh Jun. Dikarenakan menurut Yubin, lantai 8 itulah yang sama sekali tidak ada zombie yang berada di sana. Yang sehingga setelah bersiap-siap dan saling menguatkan, Yubin pun yang merupakan seorang pemanjat gunung kemudian segera melompat dari arah jendela, yang tentu saja para zombie menyambut kedatangannya itu. Yang untungnya Yubin berhasil kabur dari sana. Tapi sayangnya para zombie yang semakin banyak mengejarnya membuat Yubin harus terpojok. Yang untungnya ternyata Oh Jun berhasil menyelamatkan Yubin dari sana. Tapi sayangnya di lantai atas juga terdapat salah satu zombie yang disusul oleh kawanannya, yang tentu saja membuat mereka berdua pun lagi-lagi harus segera berlari dari sana. Yang untungnya di saat Oh Jun sedang menahan para zombie itu, untunglah ada seseorang yang membukakan pintu, yang sehingga mereka berdua pun selamat dari kejaran para zombie. Yang ternyata orang yang menyelamatkan mereka berdua ternyata seorang bapak-bapak yang sama-sama terjebak di dalam apartemen. Yang tentu saja walaupun mereka berdua tidak percaya kepada sang bapak, tapi mau bagaimana lagi? Yang mereka butuhkan sekarang hanyalah tempat tinggal dan juga makanan. Yang sehingga mereka berdua pun memakan makanannya itu, yang ternyata memang benar. Beberapa lama kemudian, tiba-tiba saja Oh Jun dan Yubin pun harus pingsan, yang ternyata sang bapak ingin mengorbankan Yubin kepada istrinya sendiri. Yang sudah bisa kita tebak bahwa sang istri ternyata sudah dalam keadaan menjadi zombie. Hal itu tentu saja membuat Yubin panik seketika. Yang untungnya Oh Jun kembali tersadar dan segera menyelamatkannya dengan cara menahan tali pengikat zombie itu. Sementara sang bapak dia segera mengambil pisau untuk mengancam Oh Jun. Yang sayangnya Oh Jun yang ketakutan pun tanpa sengaja melepas tali pengikat itu. Tapi untungnya kali ini Yubin berhasil selamat dari serangan zombie itu, yang sehingga sang istri pun kemudian menggigit suaminya sendiri. Yang tentu saja Yubin yang melihat hal itu mau tidak mau harus menembak mereka berdua di sana. Jelas, suara tembakan itu kemudian terdengar oleh para zombie, yang sehingga membuat Yubin harus pasrah atas hidupnya. Dan dengan segenap hatinya, Yubin pun kemudian menyuruh Oh Jun untuk menembaknya di sana juga. Yang walaupun Oh Jun sempat menolak, tapi sayangnya Oh Jun malah menodongkan pistolnya itu. Tapi di saat Oh Jun ingin menarik pelatuknya, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dari arah luar, yang ternyata itu adalah beberapa helikopter yang sedang terbang di udara. Yang tentu saja hal itu membuat mereka berdua mendapatkan harapan hidupnya kembali. Yang kemudian mereka pun memberanikan diri kembali untuk keluar menghadapi para zombie itu. Yang sayangnya di saat mereka berdua sedang menaiki anak tangga, Oh Jun harus menahan para zombie itu sendirian dan menyuruh Yubin untuk segera pergi ke atap gedung. Walaupun keputusan itu sangatlah berat untuk diambil, tapi Yubin pun kemudian pergi meninggalkan Oh Jun di sana. Yang sayangnya setelah Yubin berhasil pergi ke atap gedung, di sana ia tidak melihat satupun helikopter yang terbang di sekitarnya. Apalagi di saat Oh Jun sudah berhasil menyusul dirinya, Oh Jun pun kemudian berteriak meminta pertolongan. Yang sayangnya teriakan itu malah dibalas oleh para zombie yang sudah berhasil menerobos untuk masuk. Yang untungnya di saat mereka berdua sudah pasrah atas hidupnya, tiba-tiba saja datanglah sebuah helikopter dari arah bawah, yang sehingga Oh Jun dan Yubin pun berhasil selamat dari kejaran para zombie. Yang ternyata helikopter itu bukanlah datang tanpa sebab, melainkan hal itu dikarenakan foto postingan Oh Jun yang masih ingin untuk bertahan hidup. Yang sehingga postingan itu pun kemudian diketahui oleh pemerintahan. Apalagi ternyata banyak sekali orang yang sudah memposting postingan yang sama dengan Oh Jun, yang tentu saja mereka akan segera dievakuasi secepatnya. Dan hal itu membuat Oh Jun dan Yubin pun senang bukan main. Dan film pun akhirnya selesai.